Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, nah sekarang saya mau kasih beberapa pertanyaan untuk kita semua ya. Hal apa saja yang membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Nah, saya ada buat beberapa hal di sini. Misalnya ketika kita sakit lalu kita sembuh. Karena waktu kita sakit kita meminta kepada Tuhan ya, Tuhan supaya Tuhan sembuhkan kita. Nah, ketika kita sembuh, kita mengucap syukur. Nah, biasanya kita sampaikan ya, kayak misalnya ada persekutuan lalu kita bersyukur saya sudah sembuh. Nah, kayak gitu. Ada hal lain lagi. Misalnya kita berulang tahun ya. Nah, kita juga bilang sama Tuhan bersyukur karena sampai umur sekian di usia yang lanjut ini tuh pun saya masih ada, Tuhan masih memberikan kesempatan, kesehatan ya, hidup yang baik. Nah, kita bersyukur. Nah, lalu apa lagi? Nah, misalnya kita selamat dari kecelakaan, misalnya kita dalam perjalanan lalu terjadi mungkin tabrakan sedikit atau apa, tapi kita bisa selamat ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Atau mungkin ada hal-hal lain yang kita alami, pokoknya hal-hal baik yang kita alami ya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu wajar ya, itu yang kita sering alami. Namun ada juga hal-hal yang mungkin membuat kita tidak bisa bersyukur. Nah, seperti mungkin sakit penyakit ya. Ya, kita di usia lanjut ya apa tubuh kita yang sudah ada organ-organ tubuh tertentu mungkin tak berfungsi dengan baik lagi sehingga membuat kita gampang jatuh sakit. Jadi ketika kita sakit dan kondisi tubuh yang lemah ya membuat kita kadang mungkin mengeluh ya kita tak bisa bersyukur dalam kondisi seperti itu mungkin kita mengeluh dan sebagainya ya. Nah, kalau kita mengalami sakit penyakit lalu misalnya kita tidak ada uang misalnya ya, ya kita mungkin kesulitan untuk membeli makanan. Tapi saya lihat Ama dan Apung di sini eh, mungkin selalu cukup ya. Nah, bersyukur untuk ada anak-anak yang bisa mencukupkan kebutuhan Ama dan Akung ya. Nah, ini hanya contoh ya, hanya contoh saja. Nah, tidak ada makanan ya. Kalau tidak ada uang mungkin tidak ada makanan juga ya. Ini mungkin membuat kita tak bersyukur ataupun misalnya yang dialami oleh Ama dan Akong mungkin kesepian ya mungkin merasa bahwa wah di usia begini tak ada lagi teman mungkin atau anak-anak semua punya kesibukan saya sendirian seolah-olah tak ada siapa-siapa cucu-cucu pun punya kesibukan tersendiri mungkin seperti itu lalu membuat kita merasa tak bersyukur ya ini hanya mungkin ya Ama dan Akong ya. Nah, belum tentu kita semua seperti ini. Ini hanya mungkin kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Nah, dan lain-lain lah ya. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita lihat dulu ayat firman Tuhan kita ini. Ya, kita mau lihat maksudnya ya. Nah, di situ bilang bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud di situ? Nah, kita harus selalu ingat untuk berterima kasih kepada Tuhan ya, atas semua yang Tuhan berikan. Misalnya anak cucu kita yang sudah menolong kita ya, bersyukur untuk makanan, minuman, tempat tinggal, bisa berobat kalau sakit, bisa sembuh, dan banyak hal yang patut kita syukuri. Ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi bersyukurlah. Nah, jadi ini kata bersyukurlah adalah di situ. Nah, artinya ini perintah. Ya, ini Tuhan memerintahkan kepada kita supaya harus selalu ingat semua kebaikan Dia, lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi ini ya. Oke, kemudian katakan kenapa kita bersyukur? Nah, dikatakan bahwa sebab Ia baik. Ya, Ia di sini I besar, maksudnya Tuhan ya. Nah, jadi Tuhan itu selalu baik dengan kita. Ya, Tuhan memberikan kita kesehatan, makanan, keluarga, ya anak, cucu, dan banyak hal lainnya lagi yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita yang meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk kita.
Nah, itu kita bisa rasakan ya, ketika kita sakit, kita berdoa lalu Tuhan sembuhkan kita, ya. Ketika kita mau pergi kemana-mana, kita minta kepada Tuhan jaga lindungi kita, lalu Tuhan lindungi kita bisa kembali dengan selamat di rumah kita. Tuhan berikan kita anak-anak yang baik, yang memperhatikan kita, memberikan cucu yang baik. Ya, itu semua bukti bahwa Tuhan baik sama kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Lalu dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, selama-lamanya kasih setia Tuhan. Nah, ini ya. Nah, kasih Tuhan kepada kita itu tidak pernah berakhir, tak pernah stop, ya. Tuhan tak pernah berhenti, tak pernah stop untuk mengasihi kita. Dia selalu mengasihi kita, ya. Kasihnya selalu ada dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti atau sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada kita tak pernah berubah, tak pernah berhenti. Walaupun kadang-kadang kita yang berubah, ya, iman kita naik turun, ya, kadang kita mengeluh, kadang kita bersyukur, kadang kita mungkin kecewa sama Tuhan, membuat kita jauh, tapi Tuhan tak pernah jauh. Tuhan tetap bersama dengan kita, dia tetap mengasihi kita. Nah, sama seperti kasih sayang seorang kakek. Nah, sama aku sini ya, punya cucu ya. Nah, biasa saya lihat itu, kalau punya cucu sayang sekali dekat sama dia ya. Nah, kayak gitu. Jadi seperti kasih sayang seorang kakek dan nenek yang tidak pernah habis untuk cucu-cucunya. Nah, begitu juga dengan kasih Tuhan kepada kita. Nah, kalau kasih ama sama akong kepada cucu-cucunya mungkin terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Nah, sebagaimana kita lihat kakek dan nenek atau ama dan akong mengasihi cucu-cucunya dengan begitu tulus, ya. Nah, Tuhan lebih dari itu lagi, ya. Nah, ini gambarannya sedikit. Nah, ketika kasih Tuhan itu kepada kita waktu kita masih kecil sampai kita tua, selama-lamanya, bahkan ya selama-lamanya, ya. Nah, itulah kasih Tuhan kita yang tak tak pernah berubah, ya, selama-lamanya. Nah itu eh, yang kita, hal-hal baik yang kita alami. Namun apakah, nah ini sebenarnya harusnya ada animasi, ya, udah nampak deh. Nah, apakah kita hanya bersyukur untuk hal-hal yang baik saja? Nah, firman Tuhan berkata kepada kita dalam 1 Tesalonika, ya. Di situ dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ini bukan hanya dalam hal baik-baik saja seperti yang diuraikan tadi, ya, bukan hanya hal-hal baik saja, tetapi dalam hal yang buruk juga, dalam hal yang sulit juga. Nah, kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Dikatakan di situ, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kamu di sini adalah kita, yang adalah umatnya. Nah, jadi Tuhan bilang, Tuhan memerintahkan kepada kita supaya selalu mengucap syukur dalam segala hal, ya, artinya dalam hal baik maupun dalam hal buruk. Karena sebetulnya mau dalam hal baik ataupun dalam hal buruk, itu saja, terutama dalam hal buruk itu ada hal baik di balik dari hal buruk itu yang nantinya kita ketahui, nantinya baru kita sadar. Nah, seperti yang di dalam Roma 8:28 mengatakan bahwa Tuhan bekerja, Tuhan mengontrol segala sesuatu, dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, termasuk hal-hal yang buruk sekalipun. Nah, jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, baik yang mungkin kita rasa itu baik maupun yang sulit atau yang buruk, ya. Nah, saya mau memberikan satu kisah, satu cerita mengenai seseorang, ya, dalam Alkitab, yaitu dia bernama Ayub. Nah, dia ini orang yang diceritakan di dalam Alkitab. Nah, kita bisa melihat kisah hidupnya untuk kita belajar dari Ayub, bagaimana dia tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun, ya, dia bersyukur kepada Tuhan di saat dia lagi dalam kondisi baik ataupun dalam kondisi buruk sekali. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi dia ini bernama Ayub, ya, seperti tadi saya bilang bahwa dia ini bernama Ayub, kita bisa temukan dalam kitab Ayub, ya, dalam perjanjian lama.
Nah, dikatakan bahwa dia ini orang yang saleh dan jujur. Ya, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini Ayub ini seperti saleh ya. Kita lihat apa itu saleh ya. Nah, saleh itu seseorang yang hidup dengan benar di hadapan Allah dan manusia. Jadi tidak hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Nah, kalau sudah otomatis kalau hidup benar di hadapan Allah pasti hidup benar di hadapan manusia. Tapi tadi saya singgung mengenai di hadapan manusia karena ada orang yang di depan manusia ya dia bisa menyembunyikan segala kejahatan dia atau dosa dia. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ya. Nah, jadi mungkin di hadapan manusia dia baik-baik tapi sebetulnya tidak. Nah, kalau Ayub ini dia seorang yang hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Nah, artinya manusia juga suka ya, dia melakukan segala sesuatu dengan baik ya, tak menyakiti, tak merugikan orang lain. Jadi memiliki integritas moral yang tinggi ya dan berkomitmen untuk taat kepada Allah. Jadi seperti yang dikatakan, oh dia itu jujur, ya dia saleh jujur di hadapan Allah, ya dia takut kepada Allah dan dia menjauhi segala kejahatan. Oke, nah ini dia. Nah, Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Ya, Tuhan memberikan dia 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, jadi saya pernah dengar bahwa anak itu adalah harta berharga bagi orang tua. Ya, misalnya tak ada harta tapi anak pun, ya itulah harta mereka, harta paling berharga bagi mereka ya. Nah, jadi Tuhan kasih dia, Tuhan berikan dia 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu apalagi yang Tuhan kasih kepada dia ya? Dia tuh punya 7.000 domba. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kekayaan zaman sekarang itu dinilai dengan rumah besar, mobil mewah, mungkin tabungan yang banyak ya di bank dan tanah yang banyak, luas. Nah, kayak gitu. Kalau zaman dulu itu kendaraan kayak mobil mewah atau rumah mewah itu mungkin rumah mewah yang kita lihat ya dulu juga ada lah rumah mewah, rumah besar tapi mungkin tak tak sebagus yang zaman now ya zaman sekarang. Tapi jadi dulu itu kekayaan seorang itu diukur dengan banyaknya ternak yang dia miliki atau tanah yang luas. Nah, seperti itu mungkin ya. Nah, yang kita lihat mengenai Ayub ini, dia memiliki 7.000 domba. Nah, coba Bapak Ibu Ama dan Akung sekalian coba bayangkan begitu banyaknya. Oke, lalu apalagi dikatakan 3.000 unta. Ya, banyak sekali ya. Lalu 500 pasang lembu. Lalu 500 keledai betina. Banyak sekali. Nah, jadi dia hidup dengan begitu saleh di hadapan Tuhan, diberkati dengan kekayaan yang melimpah, ya. Nah, siapa yang tak bahagia? Siapa yang tak bahagia? Secara materi punya kekayaan yang banyak, tak pernah kekurangan makanan, semuanya berlimpah. Lalu satu hal yang penting secara rohani pun dia baik gitu. Nah, kalau kalau kita punya kekayaan yang banyak, tapi kalau hidup kita tak berkenan di hadapan Tuhan, ya itu juga membuat kita tidak bahagia. Tapi Ayub lengkap, secara rohani bagus, secara materi bagus, berlimpah, jadi kebahagiaannya luar biasa. Ya, dia diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Suatu saat, nah sebelum saya lanjut ya, nah kalau diberkati pasti bahagia lah ya. Lalu dikatakan saleh. Nah artinya ya dia juga orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan ya. Di masa-masa yang bahagia itu dia juga bersyukur kepada Tuhan. Namun suatu saat ada dia mendapatkan kabar. Dan ini terjadi dalam sehari. Jadi pada suatu hari dia punya dikatakan juga bahwa sebetulnya dia punya pekerja yang banyak ya, dia punya pekerja yang banyak karena dia punya banyak ternak yang harus diurus dan segala macam ya. Dia punya pekerja yang banyak ya. Lalu pada suatu hari pekerjanya datang kasih tahu sama dia,
bahwa semua ternak dia, semua tadi ada domba, ada lembu, ya, ada unta, ada keledai, semuanya itu lenyap dalam sekejap, dirampok orang lah, diambil orang, dan itu terjadi secara bertubi-tubi. Satu orang datang kasih tahu, nanti satu orang lagi datang kasih tahu, satu orang lagi datang kasih tahu. Semua kekayaan yang dia miliki itu hilang dalam sekejap, diambil dalam sekejap. Oke, dalam satu momen atau dalam satu hari itu semua terjadi. Nah, itu kekayaan dia. Lalu ya ini ya seperti ini semuanya hilang, 7.000 domba itu habis semua, 3.000 unta. Lalu bukan hanya itu, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya juga. Karena terjadi bencana, lalu mereka semua mati. Dan ini terjadi dalam satu hari. Ama dan Akong sekali. Nah, bagaimana perasaan kita? Kekayaan yang kita punya, yang kita nikmati selama ini. Tak ada suara ya? Lalu? Adalah ada. Oh, ada. Oke. Nah, jadi kekayaan yang dia punya yang begitu banyak ya, dan juga apa namanya, anak-anaknya. Yang tadi saya bilang bahwa anak-anak itu harta paling berharga ya, yang orang tua miliki ya. Semuanya tuh lenyap, semua tuh hilang, habis dalam sekejap. Nah, jadi apa perasaan kita kalau kita yang menjadi seperti Ayub? Kita di posisi Ayub, Ama dan Akung sekalian. Wah, pasti kita marah, kita mengeluh, kita sudah seperti apa? Kita bisa bayangkan ya. Kalau misalnya harta yang dikasih kita nikmati selama itu pun membuat kita kecewa, apalagi kalau anak-anak tercinta kita ya. Bayangkan semua, bukan hanya satu, semuanya habis sudah. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan habis. Ama dan Agung sekalian, apakah penderitaan itu hanya sampai di situ? Kekayaan dia yang begitu banyak lenyap, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuannya lenyap habis semua. Bukan hanya itu. Tuhan kasih lagi dia sakit ya. Tapi sebelum sampai di sakitnya itu ya, setelah dia mendengar ini, apa yang dia lakukan? Dia berdiri lah, dia bilang, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ya, dia menyembah kepada Tuhan ya. Nah, dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kalau kita bayangkan begitu begitu banyak kesulitan yang dihadapi begitu besar. Saya yakin dan percaya Ama dan Agung sekalian tidak mengalami hal yang sesulit Ayub ini ya, dalam sekejap semua harta bendanya habis, anak-anaknya semua meninggal, mati. Nah, dalam kondisi seperti itu inilah yang dilakukan oleh Ayub ya. Dia dia bersujud di hadapan Tuhan, dia masih tetap menyembah Tuhan. Dia tak meninggalkan Tuhan. Lalu dia menyadari, dikatakan dengan telanjang, ini dia yang bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Maksudnya apa? Ketika dia lahir ke dunia, dia tak bawa apa-apa. Semua yang dia punya itu, semua harta kekayaan dia punya itu semua dari Tuhan. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Maksudnya nanti kalau dia mati pun dia tak membawa itu semua. Dia menyadari bahwa semua yang dia punya itu adalah berasal dari Tuhan. Dan dia menyadari bahwa semuanya itu toh waktu saya akan kembali kepada Tuhan pun saya tak akan membawanya. Jadi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi dia tahu bahwa Tuhan yang kasih semua kekayaan dia itu. Dia tak berpikir, aduh selama ini saya udah bekerja susah, payah, capek ya. Untuk mengumpulkan semua harta itu, kok sekarang hilang begitu saja. Dia tak merasa seperti itu. Dia merasa bahwa semua kekayaan itu Tuhan yang kasih. Ya, jadi kalau Tuhan yang kasih lalu Tuhan yang mengambil, kenapa tidak? Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap memuji Tuhannya. Oke, lalu tadi seperti saya bilang, apakah penderitaan dia hanya itu? Tidak.
Tuhan mengizinkan lagi sakit yang ia derita. Apa itu sakitnya? Ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Nah, jadi dari seluruh tubuhnya, ya dikatakan bara yang busuk itu melebihi dari bisul ya. Nah, begitu sakitnya dan sampai dikatakan bahwa ini apa nih namanya? Dia mengambil sekeping beling. Mungkin saking gatalnya ya, dia tak sanggup lagi ya. Jadi dia ambil beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Nah, tadinya dia begitu dia apa punya tubuh yang sehat, punya punya apa namanya harta yang banyak dan saya yakin dia tak akan duduk di tengah-tengah abu seperti ini. Tapi sekarang ini dia seperti kembali di nol, bahkan bukannya nol, minus. Tak ada apa-apa lagi, bahkan tubuhnya sendiri pun seolah-olah tak berguna lagi. Karena lihat tubuhnya ini penuh dengan barah ini. Dan dikatakan tadi apa bau busuk ya. Dibilang kita ini barah yang busuk. Nah, dalam kondisi yang sudah tak ada uang sama sekali, tak ada harta sama sekali, tambah lagi dengan badan yang bau busuk. Siapa yang mau dekati kita lagi? Tak ada orang yang mungkin tak mau, tak ada lagi yang mau dekati. Nah, kita lihat bagaimana istrinya. Dalam kondisi seperti ini, istrinya bilang begini sama dia. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Dia mengejek Ayub. Yang dia bilang mungkin maksud dia begini ya Tuhan, begini ya Ama dan Agung sekalian. Lihat Tuhan, Tuhan yang kamu sembah sujud itu, yang kamu muliakan, yang kamu agungkan itu. Ya, masihkah kamu lakukan itu sama dia? Masih kamu beribadah kepada dia? Ya, dia semua harta kamu sudah habis, tambah lagi tubuhmu seperti ini. Masihkah kamu mau menjadi orang yang saleh di hadapan dia? Lalu istrinya bilang lagi, kutukilah Allahmu dan matilah. Artinya dia aja udah tak mau sama suaminya. Dia suruh kutuki Allah dan matilah. Nah, Ayub sampai harus mengalami penderitaan yang begitu sangat berat. Istrinya aja mau tinggalkan dia ya. Lalu istrinya aja suruh dia kutukilah Allah. Ya artinya tak usah lagi beribadah kepada dia, tak usah menyembah dia lagi, tinggalkan dia saja. Bahkan kutuk, hujat dia. Nah, itu yang dikatakan oleh istrinya kepada dia. Orang terdekat dia aja mau tinggalkan dia gitu, apalagi orang lain. Jadi kondisi kesulitan yang dialami itu separah-parahnya. Separah-parahnya ya. Kita lihat apa jawaban dia kepada istrinya yang mengatakan demikian. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia bilang begitu. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja? Tetapi yang tidak baik itu kamu tak mau terima? Nah, dia bilang begitu. Kamu ini masa kamu hanya mau terima yang baik-baik saja daripada Tuhan. Tapi kalau hal-hal yang buruk kamu tak mau terima gitu. Nah, dia masih bilang sama dalam kondisi sulit seperti itu pun dia masih mau bilang begitu kepada istrinya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana begitu salehnya Ayub di hadapan Tuhan. Ketika dalam kondisi baik, dia bersyukur kepada Tuhan, dia tetap beribadah, sujud menyembah kepada Tuhan. Ketika dalam kondisi separah-parahnya, sesulit-sulitnya, dia masih tetap beribadah kepada Tuhan. Dia masih menasehati istrinya lagi. Harusnya istri yang sehat ini menguatkan dia, malah dia yang menguatkan istrinya lagi. Kamu itu hanya mau terima yang baik saja, tapi yang buruk tak mau terima. Dengan kata lain, dia mau kasih tahu sama istri, terimalah keadaan buruk ini. Jangan kita hanya mau terima yang baik saja. Artinya bersyukurlah kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi seburuk ini. Nah ini yang dia katakan kepada Tuhan.
Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa bagaimana kita mau bersyukur dalam kondisi yang sulit? Apakah mungkin? Tapi Tuhan yang menciptakan tubuh kita, Dia tahu perasaan kita, Dia tahu seberapa kekuatan kita, Dia kasih tahu sama kita melalui firman-Nya, melalui kisah seorang Ayub yang begitu saleh. Bahwa kita masih bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami sakit penyakit. Nah, sakit penyakit yang dialami oleh kita itu tak seberapa dibandingkan dengan yang dialami oleh Yakub. Sorry, bukan Yakub, Ayub maksud saya. Ya, bayangkan bau busuk sampai tak ada lagi mungkin mendekat. Istrinya pun bilang mati sudah. Tapi dalam kondisi seperti ini, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia masih memuji Tuhan. Dia tahu bahwa semuanya itu dari Tuhan. Dia juga masih bisa sempat-sempatnya menasihati istrinya. Kita tidak bisa hanya terima yang baik saja dari Tuhan. Harusnya yang buruk juga kita terima. Nah, inilah yang dialami oleh Ayub, ya. Nah, kita lihat apakah Tuhan membiarkan dia selamanya dalam penderitaan? Pada akhirnya singkat cerita, ya. Kita bisa bilang bahwa singkat cerita karena saya tak usah ceritakan semua. Singkat cerita, penderitaan Ayub itu berlalu. Dalam kondisi sulit dia tetap setia kepada Tuhan. Lalu pada akhirnya dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ya, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tadi kalau misalnya dia punya 7.000 ekor domba, maka sekarang menjadi 14.000. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya. Tadi harta kekayaannya yang begitu banyak sekarang menjadi 2 kali lipat. Lalu dikatakan bahwa dia punya anak-anak yang cantik-cantik, melebihi kecantikan mereka itu melebihi dari semua yang ada atau semua orang yang ada saat itu. Jadi Tuhan dan tubuhnya, kulitnya itu kembali pulih, bahkan seperti kulit bayi kembali. Begitu mulusnya lagi, ya. Tadi yang semua kulitnya itu ada bara yang busuk, sekarang sudah kembali bahkan lebih lagi baik. Seperti kulit bayi yang baru lahir. Kita bisa lihat ya, bayi yang baru lahir kulitnya seperti apa. Nah, jadi Ama dan Akung sekalian, ketika kita mengalami kesulitan, kita harus tetap bersyukur, tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini yang dialami oleh Ayub dan kita bisa meneladani dia. Nah, coba kita lihat hal-hal apa saja yang membuat kita bisa bersyukur. Ya, tadi saya udah uraikan dari tadi waktu pertama ya, sembuh dari sakit, kita ulang tahun, selamat dari kecelakaan dan lain-lain dan terutama Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa atau dari neraka. Nah, ini semua yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Ini hal-hal baik. Namun tentu saja hal-hal yang mungkin membuat kita tidak bersyukur seperti sakit penyakit, tidak ada uang, tidak ada makanan, dan lain-lain. Ini yang mungkin. Tetapi dari kisah Ayub ini dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal, maka semua yang mungkin membuat kita tidak bersyukur ini tak boleh lagi ada. Ya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Baik itu ketika kita tidak sakit, baik itu kita sedang sakit, baik itu kita tidak ada uang maupun kita ada uang, baik itu kita tidak ada makan maupun kita ada makan. Baik itu kita sakitnya sedikit maupun kita sakitnya banyak. Seperti yang dialami oleh Ayub. Ya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, namun kita menyadari bahwa mungkin kita tak seperti Ayub. Ayub mungkin sangat saleh, namun mungkin kita tidak. Mungkin iman ataupun rohani kita tak sebaik Ayub.
Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tak sekuat Ayub, ya, kita bersyukur dalam segala hal, baik yang sakit maupun senang, seperti tadi saya udah bilang, tetap bertahan di dalam Tuhan walaupun sangat sulit, supaya kita bisa bersyukur dan tetap bertahan. Inilah dia. Datang berseru kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Ayub tadi. Ketika harta benda anaknya semua datang, dia koyakkan bajunya. Itu menandakan kedukaan ya bagi orang-orang Israel juga dan bagi Ayub juga. Ketika kita lagi dalam kondisi sulit, kita bertabung itu namanya. Kita bersedih, kita datang kepada Tuhan. Ya, maksudnya adalah bukan berarti kita kecewa, tapi dalam kondisi itu kita pasti sedih ya. Kita datang kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan. Tuhan, saya tak sanggup untuk memikul beban ini. Sakit ini sangat membuat saya menderita. Tuhan, tolong saya Tuhan, ringankan rasa sakit ini. Berikan saya obat yang tepat, supaya saya bisa minum, supaya saya bisa sembuh. Atau saya mau ke rumah sakit, pertemukanlah saya dengan dokter yang tepat, supaya bisa mengobati saya. Dia bisa memeriksa kondisi tubuh saya, dia bisa temukan apa masalahnya, dia bisa memberikan saya obat yang pas, supaya saya bisa sembuh. Berdoa kepada Tuhan, inilah cara kita ya. Ketika kita tak bisa bersyukur karena sangat sakitnya penderitaan itu, sangat sulitnya, ya kita datang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon kepada Dia. Karena kita yakin bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan, termasuk menyembuhkan sakit saya yang begitu berat. Seperti Ayub, sakit dia itu begitu berat, Tuhan sembuhkan juga. Berdoalah kepada Tuhan. Lalu kita hanya percaya kepadanya saja. Ingat Bang, Ama dan Akung sekalian. Kita percaya kepada dia saja bahwa sakit penyakit ini bisa disembuhkan oleh Tuhan. Jangan sampai sakit penyakit atau kesulitan yang kita hadapi membuat kita harus pergi mencari pertolongan ke tempat yang lain. Sehingga kita tak hanya percaya kepada Tuhan, kita percaya juga kepada hal-hal lain di luar sana yang membuat kita menduakan Tuhan kita. Kita hanya percaya kepada Dia saja bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Kalau misalnya kita tak sembuh-sembuh juga, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini semua karena Tuhan mau membuat saya ada hal baik di balik ini. Mungkin kita tak mengerti, tetapi kita yakin dan percaya bahwa ada hal baik di balik ini. Entah apa itu. Kadang Tuhan kasih tahu kepada kita, kadang Tuhan tak kasih tahu, kita tak menyadari. Namun kita tak yakin dan percaya bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kita hanya tetap percaya kepada Tuhan Yesus, kita tak kecewa seperti istrinya Ayub itu. Ya, kita tetap kecewa kepada Tuhan, kita tidak kecewa, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap pernah meninggalkan Tuhan kita. Nah, lalu apalagi Ama dan Akung sekalian, kita datang mengikuti persekutuan. Kalau kita masih bisa datang. Tapi kan zaman sekarang, seperti sekarang kita bisa ikut melalui Zoom ya. Dalam kondisi mungkin tubuh kita yang lemah, kita masih bisa ikut persekutuan melalui Zoom. Karena dengan persekutuan kita selalu memuji Tuhan, kita selain mendengar firman Tuhan untuk menguatkan kita juga bisa melihat teman-teman kita walaupun hanya melalui Zoom. Apalagi kalau kita masih bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kita bisa bertemu, kita bisa makan bersama, kita bisa saling ngobrol, saling menguatkan satu sama lain. Itu kesulitan itu kalau sakit kita tak bisa datang. Tapi kalau kita mungkin kesulitan dalam hal lain, misalnya kita merasa sendirian, ya, tak ada yang temani kita, mungkin anak-anak pada sibuk ya membuat kita sedih, kita datanglah ikut persekutuan. Kita akan bisa bertemu dengan teman-teman seiman kita. Oke ya. Nah, jadi Ama dan Akung sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur dalam segala kondisi. Baik kondisi buruk, seburuk-buruknya pun kita bersyukur.
apalagi dalam kondisi baik. Harusnya kita tetap bersyukur pada Tuhan. Kita tak pernah meninggalkan Tuhan kita. Kita akan ikut Dia selama-lamanya. Nah, demikianlah firman Tuhan kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Nah, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Dalam kondisi kami yang baik, dalam kondisi kami yang buruk, Tuhan selalu ada bersama kami. Kira Tuhan, dengan firman Tuhan hari ini Tuhan, kami menjadi sadar ataupun semakin diteguhkan iman kami bahwa Tuhan selalu ada bersama kami dan kami harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti Ayub yang begitu mengalami kesulitan yang sangat banyak, sangat berat. Tapi dia masih tetap bersyukur, bersujud, menyembah kepada Tuhan. Biarlah kami hidup seperti itu ya Tuhan. Dan apabila di antara kami yang mengalami kesulitan saat ini, kira Tuhan bantu pulihkan kami. Apabila kesulitan itu adalah sakit, kira Tuhan sembuhkan. Apabila kesulitan itu adalah hal-hal lain, kira Tuhan bantu kami Tuhan supaya kami bisa lepas dari kesulitan itu. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu hingga selesai. Ini permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.